Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yurza dan Dede Apriyadi. Pada kesempatan hari ini, kami akan mempresentasikan perencanaan proyek sistem informasi pendaftaran antrian pasien pada Puskesmas Hanura. Proyek ini disusun untuk menjawab masalah antrian manual yang selama ini membuat waktu tunggu pasien tidak terkontrol. Dengan solusi sistem antrian digital yang lebih tertib dan real time. Pembahasan kami terbagi menjadi 4 bagian utama. Pertama, piagam proyek yang memuat visi tujuan. Kedua, work breakdown struktur yang memecah pekerjaan menjadi 8 kelompok kegiatan. Ketiga, jadwal proyek dalam bentuk Gantt chart. Dan keempat, estimasi biaya menggunakan metode bottom up. Puskesmas Hanura 2 ini di Kabupaten Pesawaran selama ini masih menggunakan nomor antrian kertas dan pemanggilan langsung oleh petugas. Acara ini menimbulkan 3 masalah utama ya. Yang pertama itu waktu tunggu pasien yang tidak terkontrol, petugas yang kesulitan mengatur antrian saat pasien ramai, dan tidak adanya media informasi yang menampilkan urutan antrian secara jelas ya. Karena itu kami mengusulkan sistem informasi antrian pasien berbasis web dengan fitur pemanggilan otomatis oleh admin dan tampilan display yang secara real time. Lanjut keempat. Visi proyek ini adalah mewujudkan sistem antrian pasien yang cepat, efisien, otomatis, dan terintegrasi guna meningkatkan kualitas eh, pemanggilan secara otomatis, mempermudah petugas mengelola proses pemanggilan, dan meningkatkan efisien secara keseluruhan ya. Secara ringkas, proyek ini direncanakan berlangsung selama 6 bulan dari Februari hingga Juli 2026 dengan anggaran finansial sebesar 68,5 juta rupiah ya. Pekerjaannya dipecah menjadi 8 kelompok kegiatan dalam 5 tahapan garis besar. Proyek ini diajukan karena antrian manual menyebabkan waktu tunggu tidak terkontrol, dan hasil akhirnya berupa aplikasi antrian berbasis web lengkap dengan modul pemanggilan, tampilan display, basis data, dan dokumen sistem. Lanjut yang keenam. Empat pihak utama terlibat dalam proyek ini. Yang pertama itu Puskesmas Hanura berperan sebagai sponsor yang menyetujui dan mendukung proyek. Dede Apriyadi bertindak sebagai manajer proyek yang mengatur dan mengawasi pelaksanaan. Tim pengembang yang terdiri dari Dani, Ringo, Hasan bertugas untuk membangun sistem antrian ya. Sementara bagian administrasi puskesmas itu menjadi mitra yang menyediakan data dan kebutuhan sistem. Ruang lingkup proyek ini mencakup pengembangan aplikasi antrian berbasis web, modul pemanggilan pasien oleh admin, tampilan display antrian real time, basis data antrian, dan dokumen penggunaan sistem. Namun proyek ini tidak mencakup sistem rekam medis ya. Namun proyek ini tidak mencakup sistem rekam medis, sistem pembayaran, maupun integrasi dengan sistem eksternal lainnya. Sistem ini difokuskan murni pada pengelolaan antrian. Lanjut yang ke-8. Berdasarkan work breakdown struktur, seluruh pekerjaan proyek dipecah menjadi 8 kelompok kegiatan utama ya. Yang pertama itu inisiasi proyek, perencanaan proyek, analisis sistem, dan desain sistem.
desain sistem, pengembangan sistem gitu, pengujian, implementasi, yang terakhir itu pemeliharaan. Pemecahan ini membantu tim menentukan jadwal dan memperkirakan biaya pada setiap kegiatan secara lebih efisien dan terstruktur. Lanjut. Setiap kegiatan dalam WBS diuraikan lebih lanjut dalam WBS Dictionary yang memuat deskripsi kegiatan serta penanggung jawabannya ya. Sebagai contoh, kegiatan desain basis data ditangani oleh Sulaiman, sementara coding sistem antrian dan integrasi fitur menjadi tanggung jawab si Sandika Gali. Jadwal proyek disusun dalam lima tahapan ya. Tahapan analisis berlangsung 3 minggu di awal Februari, diikuti desain selama 1 bulan. Tahapan pengembangan menjadi yang terpanjang di sini ya, yaitu 2,5 bulan karena mencakup seluruh proses coding dan integrasi fitur. Setelah itu pengujian selama 3 minggu dan diakhiri implementasi selama 3 minggu hingga proyek selesai pada 20 Juni 2026. Jika seluruh rincian kegiatan pada WBS diakumulasikan, terlihatlah jelas bahwa kelompok pengembangan sistem membutuhkan waktu terpanjang yaitu sekitar 65 hari kerja. Jadi di atas kelompok kegiatan lainnya yang berakhir 7 eh, yang berakhir 17 hingga 28 hari ya. Langsung ke 12 yaitu estimasi biaya ya. Estimasi biaya proyek ini menggunakan metode bottom up estimating. Cara kami itu mengidentifikasi setiap komponen pekerjaan terkecil dan pada WBS menghitung biaya per harinya lalu menjumlahkan seluruh komponen tersebut untuk memperoleh total biaya proyek. Sebagai contoh nih ya, kegiatan coding sistem dengan durasi 30 hari dan biaya 400.000 rupiah per hari menghasilkan total 12 juta rupiah untuk kegiatan itu saja ya. Secara keseluruhan, total anggaran proyek ini adalah 68,5 juta rupiah. Jika dilihat distribusinya, kelompok pengembang sistem menyerap porsi terbesar yaitu sekitar 38% dari total anggaran, sejalan ya dengan durasi pengerjaannya yang juga panjang dan disusul oleh kelompok desain sistem dan kelompok analisis serta pengujian. Sebagai kesimpulan ya, piagam proyek menetapkan visi, tujuan, dan ruang lingkup sebagai dasar pengesahan. WBS memecah seluruh pekerjaan menjadi 8 kelompok kegiatan yang terperinci. Jadwal pelaksanaan membutuhkan kurang lebih 6 bulan dari Februari hingga Juli 2026 dan estimasi bottom up menghasilkan anggaran akhir sebagai 68,5 juta rupiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Itulah ya kesimpulannya ya. Jadi saya akhiri saja ya video ini. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.